Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Ayudia dengan NIM 2251047 dari kelas B1 Pendidikan Matematika 2022. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video presentasi mengenai artikel yang sudah saya buat sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah analisis problematika matematika sekolah. Nah, judul artikel yang sudah saya buat yaitu Analisis Problematika Pembelajaran Matematika di Sekolah Menengah Pertama beserta solusi alternatifnya. Nah, mungkin langsung saja ya. Yang pertama ada abstrak nih. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika dalam pembelajaran matematika dan solusi alternatifnya yang dilakukan pada jenjang sekolah menengah pertama, yaitu di SMP YP Mustika Padalarang. Nah, metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Nah, subjek yang ditujukan pada penelitian ini yaitu kepada 2 orang siswa kelas 9 dan juga 1 orang guru mata pelajaran matematika di SMP YP Mustika Padalarang. Nah, kemudian instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi dan juga wawancara. Nah, kemudian hasil dari penelitian ini bahwa problematika yang terjadi di SMP YP Mustika Padalarang ini ada 2. Yang pertama itu dari segi siswa dan juga yang kedua dari segi guru. Nah, untuk problematika yang terjadi pada segi siswa, yaitu kurangnya motivasi belajar siswa, serta kurangnya pemahaman konsep matematika siswa itu sendiri. Sehingga besar kemungkinan dapat menghambat proses pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk problematika yang terjadi pada segi guru, yaitu banyak sekali peserta didik maupun siswa yang menganggap bahwa matematika itu sulit. Sehingga dibutuhkan dari peran dari guru itu sendiri untuk memberikan wawasan serta motivasi belajar yang lebih kepada siswa dan meningkatkan kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung. Serta penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Nah, kemudian di sini yang kedua yaitu untuk pendahuluan. Nah, matematika ini memiliki peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam meningkatkan daya pikir manusia. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses yang mengandung 2 jenis kegiatan yang tidak terpisahkan, yaitu belajar dan mengajar. Kedua kegiatan tersebut berpadu menjadi suatu kegiatan yang membuat terjadinya interaksi antara peserta didik dengan guru dan sesama peserta didik di saat berlangsungnya proses belajar di sekolah. Nah, kemudian proses pembelajaran merupakan suatu yang penting dalam dunia pendidikan yang patut diperhatikan, direncanakan, dan dipersiapkan. Karena pembelajaran merupakan penentu utama dalam keberhasilan pendidikan. Proses belajar mengajar matematika berhubungan dengan banyak konsep. Konsep matematika memiliki hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Nah, peserta didik menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit karena sifatnya yang abstrak. Nah, pada pembelajaran matematika, penguasaan konsep menjadi salah satu problematika yang sering muncul di sekolah menengah pertama. Konsep matematika yang abstrak tersusun secara berurutan dan berjenjang, serta diperlukan pembuktian khusus. Sehingga dalam proses pembelajaran, konsep matematika sebelumnya harus dikuasai karena merupakan prasyarat untuk melanjutkan konsep berikutnya. Nah, kualitas pembelajaran menentukan berbagai upaya untuk mewujudkan upaya tersebut terkait dengan berbagai komponen yang terlihat di dalam pembelajaran. Hasil belajar matematika masih jauh dari harapan, walaupun usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan dalam memperbaiki prestasi belajar matematika dalam setiap jenjang pendidikan
telah banyak dilakukan. Antara lain, misalnya yang pertama yaitu ada revisi kurikulum, kemudian juga ada penataan guru matematika, penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan sebagainya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa hasil belajar matematika masih rendah. Penggunaan metode yang kurang tepat dalam menyampaikan materi dapat membuat proses belajar mengajar cenderung tidak efektif. Kemudian, masalah dalam belajar dapat dibedakan menjadi dua. Nah, yaitu ketidakmampuan belajar yang terletak dalam perkembangan kognitif peserta didik tersebut dan penyebab kesulitan belajar di luar anak atau masalah lain pada peserta didik. Diagnosis ketidakmampuan belajar dapat ditarik dari penilaian global anak termasuk pembelajaran dan konteks sekolah. Nah, kemudian banyak juga peserta didik di semua tingkat pendidikan di negara-negara berkembang memiliki masalah dalam pembelajaran matematika. Masalah yang timbul disebabkan oleh masalah dari dalam dan juga dari luar diri peserta didik. Masalah akademik dan pribadi peserta didik dalam lembaga pendidikan dapat diidentifikasi dan diselesaikan dalam sejumlah cara yang berhubungan dengan psikolog pendidikan. Konselor sekolah dan penelitian pendidikan biasanya masalah peserta didik cenderung banyak, beragam, dan kompleks, dan membutuhkan interdisipliner pendekatan untuk memahami mereka secara memadai. Nah, kemudian problematika pembelajaran matematika dapat disebabkan oleh faktor dari peserta didik maupun dari guru. Salah satu faktor guru yang menimbulkan problematika dalam pembelajaran matematika adalah kurangnya penguasaan metode dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam setiap kelas yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu pendekatan kualitatif. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMP YP Mustika Padalarang dengan subjek penelitian yaitu 2 orang siswa kelas 9 dan juga 1 orang guru mata pelajaran di SMP YP Mustika Padalarang ini. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar observasi dan juga transkrip wawancara. Hasil lembar observasi dianalisis secara khusus pada problematika pembelajaran matematika, kemudian dikombinasikan dengan hasil wawancara. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil observasi wawancara terhadap guru matematika di SMP YP Mustika Padalarang, menunjukkan adanya problematika yang terjadi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu pemahaman konsep matematika yang kurang. Hal ini berdampak pada proses pembelajaran di dalam kelas. Kurangnya konsep matematika peserta didik yang dibawa dari jenjang kelas sebelumnya, kebanyakan peserta didik cenderung melupakan pokok bahasan yang telah diajarkan di jenjang kelas sebelumnya. Rendahnya pemahaman konsep matematika peserta didik pada jenjang sebelumnya membuat guru harus selalu mengulang materi dan hal ini akan menghabiskan banyak waktu pelajaran yang terbuang sia-sia serta tidak dapat digunakan untuk menjelaskan materi baru seusai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Rendahnya penguasaan konsep matematika peserta didik dapat dijabarkan dalam hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu intelijensi peserta didik yang kurang baik. Kemudian yang kedua yaitu bakat yang kurang atau tidak sesuai dengan bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas belajar di dalam kelas yang kurang dan lebih banyak malas daripada melakukan aktivitas belajar. Kemudian yang keempat yaitu kebiasaan belajar yang kurang baik, yaitu belajar dengan penguasaan ilmu pengetahuan pada tingkat hafalan dan tidak dengan pengertian yang dapat mereka mengerti tanpa hafalan. Nah, kemudian untuk problematika yang kedua yaitu
rendahnya motivasi peserta didik yang kurang baik. Nah, sehingga karena kurangnya motivasi ini juga mengakibatkan siswa merasa malas ketika memasuki pembelajaran matematika di kelas. Hal ini didapat berdasarkan informasi dari pelaksanaan wawancara. Nah, kemudian problematika yang ketiga yaitu dalam pembelajaran matematika di SMP YP Musika Pelalang adalah penggunaan media. Nah, guru tidak selalu menggunakan media pembelajaran dan kurang menggunakan media yang bervariasi. Hal ini dikarenakan tidak semua materi matematika dapat dijelaskan dengan menggunakan media. Dan media yang digunakan tidak selalu mendukung materi pembelajaran yang diajarkan. Beberapa peserta didik mengaku senang menggunakan bantuan media pembelajaran, namun ada sebagian yang merasa masih bingung dan tidak paham sehingga guru harus mengulang materi dengan metode ceramah. Peserta didik beranggapan bahwa penggunaan media dalam proses pembelajaran matematika justru hanya membuang-buang waktu saja. Sedangkan problematika yang keempat yaitu metode pembelajaran yang tidak dapat diterapkan pada semua kelas dengan jenjang yang sama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya, bahwasanya guru itu harus mempersiapkan 1 RPP dalam 1 semester untuk dapat diterapkan dalam 1 jenjang. Tapi pada kenyataannya, RPP yang telah dirancang tidak dapat diterapkan secara merata untuk setiap kelas. Hal ini dikarenakan setiap kelas memiliki karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Kelas yang pada dasarnya berisi peserta didik dengan kemampuan menengah ke atas cenderung lebih dapat menerima pelajaran matematika dengan menggunakan RPP yang telah dirancang. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan media pembelajaran yang telah disediakan. Sedangkan kelas peserta didik dengan kemampuan sedang ke bawah cenderung tidak dapat mengikuti pelajaran dengan menggunakan RPP yang telah dirancang, dengan menggunakan banyak metode pembelajaran yang bervariasi. Kelas yang berisi peserta didik dengan kemampuan menengah ke atas lebih mudah dikondisikan dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Sedangkan kelas dengan peserta didik berkemampuan sedang ke bawah, ketika guru menerangkan metode atau menerapkan metode pembelajaran dengan banyak variasi, mereka cenderung kurang dapat mengikuti instruksi dari guru. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan, terdapat solusi dari problematika yang terjadi di SMP YP Musika Pelalang ini. Nah, solusi untuk problematika yang pertama yaitu konsep matematika yang kurang baik. Seharusnya guru memberikan lebih banyak wawasan serta pemahaman yang lebih rinci dan luas. Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik saat menemukan kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian untuk solusi problematika yang kedua yaitu motivasi peserta didik yang kurang baik, yaitu dengan cara guru memberikan pendekatan personal, memberikan bimbingan dan pendekatan psikologis kepada peserta didik agar lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Nah, kemudian untuk solusi pada problematika yang ketiga yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang tidak dapat mendukung materi sepenuhnya. Dilakukan secara kontekstual dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah. Media pembelajaran berfungsi sebagai penyaji stimulus informasi sikap, juga lain-lain. Untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi, media juga berfungsi untuk mengatur langkah-langkah kemajuan serta memberikan umpan balik. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Problematika pembelajaran matematika di SMP YP Musika Pelalang yaitu yang pertama pemahaman konsep matematika yang tidak matang. Hal ini mengakibatkan peserta didik tidak memiliki bekal pengetahuan dalam pembelajaran matematika dari jenjang kelas sebelumnya.
Yang kedua yaitu motivasi belajar yang kurang baik. Banyak peserta didik yang memiliki motivasi rendah dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran belum efektif dalam menarik minat peserta didik untuk belajar. Dan yang keempat, penerapan metode pembelajaran belum sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, solusi dari problematika di atas yaitu yang pertama yaitu pemberian wawasan. Pemberian wawasan diberikan untuk peserta didik yang memiliki problematika tentang penguasaan konsep ilmu yang tidak baik dari jenjang kelas sebelumnya, sehingga peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu guru memberikan pendekatan personal, memberikan bimbingan dan pendekatan psikologis kepada peserta didik sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran matematika. Yang ketiga yaitu penggunaan media kontekstual dan berbasis digital, misalnya makromedia, flash, dan game edukasi untuk menstimulasi peserta didik dan adanya penyesuaian media pembelajaran dengan materi yang diajarkan. Dan yang keempat yaitu penerapan metode pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik sesuai kelas homogen maupun heterogen. Kemudian untuk saran dari penelitian ini yaitu sebaiknya guru memperhatikan berbagai macam problematika yang ada di kelas serta mencari solusinya. Jika problematika terkait penguasaan konsep, maka sebaiknya guru memberikan wawasan. Jika problematika terkait motivasi, maka sebaiknya guru memberikan bimbingan dan pendekatan psikologis. Kemudian, jika problematika terkait media pembelajaran, maka sebaiknya guru menggunakan media yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Jika problematika terkait karakteristik peserta didik, maka sebaiknya guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas tersebut, sehingga setiap kelas diberikan perlakuan yang tidak selalu sama karena menyesuaikan kondisi di kelas tersebut. Mungkin hanya sekian video presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.